Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 5H dari mata kuliah Ekonomi Perpajakan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Surat Pemberitahuan atau SPT. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Muhammad Khairuddin, yang kedua Rizna Sari Rizky, yang ketiga Dewi Putrisari, dan yang terakhir Isna Ayu Papastri. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan atau objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Fungsi surat pemberitahuan. Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, bertambah nilai dan pajak penjualan barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa. Yang selanjutnya C, yaitu bentuk isi dari dokumen sebagai lampiran SPT, jenis dan bentuk surat pemberitahuan SPT. Lampiran SPT terdiri dari yang pertama ini jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yang kedua jumlah pembayaran atau pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain, yang ketiga yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangan dan atau jumlah pajak yang lebih dibayar. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk SPT. SPT adalah masa surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutang pajak atau masa pajak berakhir. Untuk SPT pajak, masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kedua yaitu SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dilaporkan paling lambat akhir tahun ketiga setelah tahun pajak berakhir. Beralih ke halaman selanjutnya yaitu jenis-jenis SPT. Ada SPT PPH dan SPT PPN. Di halaman selanjutnya bisa kalian lihat ini ada contoh SPT orang pribadi. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya tercantum nomor NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha yang dikerjakan, terus nomor telepon selanjutnya yaitu status kewajiban perpajakan, dan yang terakhir itu NPWP suami istri. Selanjutnya kita beralih ke poin D, penyampaian surat pemberitahuan. Nah, di poin D ini surat pemberitahuan biasanya disampaikan ada 3, yaitu secara langsung yaitu melalui KKP, yang kedua melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, ini ketika ada kendala seperti pada masa seperti ini. Nah, selanjutnya yang lebih modern lagi yaitu melalui elektronik, ya, melalui internet. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin E, yaitu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyampaian Perpajakan, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut. SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 bulan terakhir setelah tahun pajak. Nah, selanjutnya kita beralih ke berikut merupakan tabel batas waktu penyampaian SPT masa tahunan. Nah, bisa kita lihat ini mulai dari yang pertama yaitu pemotongan PPH ini 20 hari setelah masa pajak, hingga bea cukai ini 14 hari setelah masa pajak, pendawaran pemerintah ini 14 hari setelah masa pajak, pengumputan pajak ini setelah seminggu paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan, pihak yang menyerahkan ini 20 hari setelah masa pajak, pihak yang menyerahkan ini ada 20 hari setelah masa pajak. Terus pemotong PPH 23 ini 20 hari setelah masa pajak, WP yang mempunyai NPWP ini 20 hari setelah masa pajak, pemotongan PPH 26 ini 20 hari setelah masa pajak, pengusaha kena pajak ini 20 hari setelah masa pajak, bea cukai ini secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan pajak berakhir. Nah, ini PPN dan PPHM pemungutan pajak selain bendaharawan itu batas waktu penyampaiannya yaitu 20 hari setelah masa pajak.
Di slide selanjutnya yaitu batas waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, ini jenis pajak ini ada SPT tahunan PPh orang pribadi yang menyampaikan SPT yaitu NWP, WP yang mempunyai NPWP. Nah, batas waktunya yaitu selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nomor 2 yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, WP yang mempunyai NPWP selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. SPT tahunan badan PPh, WP yang mempunyai NPWP selambatnya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Terus yang keempat yaitu SPT tahunan PPh 1721 yaitu pemotongan PPh 21 selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Poin selanjutnya yaitu penyampaian SPT masa wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak kriteria tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan paling lambat tanggal 10 Januari. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, tempat wajib pajak dengan status pusat atau induk ditandai dengan 3 digit terakhir NPWP 000. Poin G, yaitu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 mengatur wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT. Kriteria wajib pajak yang dikecualikan yaitu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi dari PTKP, atau wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usahanya atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Pada poin H yaitu penyampaian SPT bagi wajib pajak. Sebagai wajib pajak, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Jangka waktu pelaporan SPT tahunan adalah sampai dengan tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Penyampaian pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak, SPT tahunan juga dapat disampaikan dengan cara mengirimkan lewat jasa pos atau ekspedisi, lapor online melalui website, atau juga melalui application service provider. Pada poin I yaitu penyampaian SPT secara elektronik. Pelaporan SPT tahunan secara online melalui e-filing maupun e-form merupakan cara penyampaian SPT yang cocok untuk Anda yang sibuk. Tidak punya waktu luang untuk datang langsung ke KPP, Anda dapat melaporkan SPT tahunan secara online melalui laman yang sudah tertera dalam PPT, dan semua dapat mengakses laman tersebut kapan saja dan di mana saja. Hanya membutuhkan koneksi internet sehingga wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk mengantri di KPP. Selanjutnya yang J yaitu sarana, batas waktu, pembayaran, dan penyetoran pajak. Yang pertama yaitu sarana. Kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem billing Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu batas waktu. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP. Itu untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, dan untuk SPT massa. Selanjutnya, pembayaran atau penyetoran pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kode billing, atau wajib pajak juga bisa melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui yang pertama teller bank atau pos persepsi, yang kedua ATM, yang ketiga internet banking, yang keempat mobile banking, dan sarana lainnya.
Yang K yaitu sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Sanksi hukum jika tidak melakukan pembayaran atau telat melaporkan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari yang pertama, sanksi administrasi yang berupa sanksi kenaikan dan sanksi denda. Yang kedua yaitu sanksi pidana. Selanjutnya, L yaitu penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan laporan pada hari libur. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak pada hari libur yaitu: jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, M yaitu angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Penundaan pembayaran PPh pasal 29. Layanan yang diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan penundaan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan PPh dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Prosedurnya yaitu wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran PPh pasal 29 paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya yaitu pengangsuran pembayaran PPh pasal 29. Layanan yang diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan PPh dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Jenis pembayaran pajak yang dapat ditunda atau diangsur yaitu pajak penghasilan PPh pasal 29 dan pajak yang masih harus dibayarkan dalam surat tagihan pajak atau STP. Selanjutnya yang N yaitu pembetulan SPT. Prosedurnya yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan menyampaikan SPT pembetulan A secara langsung, B dengan bukti pengiriman surat atau C dengan cara lain melalui yang pertama, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau yang kedua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi A. Laman Direktorat Jenderal Pajak, B. Laman penyaluran SPT elektronik, C. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, D. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Dan yang terakhir, saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, O. Sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT. Sanksi administrasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, denda administrasi. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Selanjutnya, sanksi pidana juga dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana terhadap wajib pajak. Yang kedua, sanksi pidana terhadap pejabat atau fiskus. Baik, selanjutnya yaitu P, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang KUPR 1 huruf A, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Penjelasannya, dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada ayat 2, ketentuan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Baik, di sini bisa dilihat yaitu penghapusan sanksi. Yang pertama, WP terdaftar dan telah menyampaikan SPT. Penghapusan sanksi bunga atas pembetulan SPT yaitu 2% per bulan dan denda terkait faktur pajak untuk SPT PPN 2% DPP. Yang kedua yaitu WP terdaftar tetapi belum menyampaikan SPT, yaitu penghapusan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT 1 juta PPh badan, 100.000 PPh OP, dan SPT masa PPh 500.000 SPT masa PPN, dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak 2% per bulan. Kemudian yang ketiga yaitu WP belum terdaftar. Penghapusan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT yaitu 1 juta PPh badan, 100.000 PPh OP, dan SPT masa PPh 500.000 SPT masa PPN, dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak 2% per bulan. Bisa dilihat di sini yaitu prosedur penghapusan sanksi administrasi. Yang pertama, wajib pajak melakukan SPT pembetulan ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, STP sudah dibetulkan, wajib pajak melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, dikeluarkannya SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di situ. Berikutnya yaitu HI, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP 49. Pada pasal 19 ayat 1 dikatakan, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak ada atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baik, di sini adalah materi terakhir yaitu R, tempat pelayanan terpadu. Tempat pelayanan terpadu atau TPT merupakan pintu gerbang sebuah kantor pelayanan pajak. Ibarat sebuah buku, TPT merupakan sampulnya. TPT dapat merepresentasikan pelayanan sebuah KPP. Namanya saja tempat pelayanan terpadu, segala jenis pelayanan ditangani di tempat ini. Wajib pajak yang mengajukan permohonan layanan perpajakan, pelaporan surat pemberitahuan, dan konsultasi dapat dilayani di sini. Menciptakan TPT idaman bukan suatu perkara yang sulit. Setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya, yaitu unsur sumber daya manusia atau SDM, unsur fasilitas, dan unsur inovasi. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur minimal yang harus ada. Unsur-unsur tersebut terdiri saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.